Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana a'inna fi hadha syahril karimi ala husni siyami wal qiyam. Taqabbal ya rabbana minna salihal a'mal. Innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'dal maut, amma ba'd. Yang sangat kami cintai, perindu ridha Allah, pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba yang ingin beruntung di bulan mulia, di bulan Ramadan. Kita dengan kitab Ramadaniyat yang kita sudah sampai kepada bab fadilah tentang keutamaan-keutamaan amalan di bulan Ramadan. Ilam, ketahuilah ayuhal akhul habibu, wahai saudaraku tercinta, anna lisawmi, sesungguhnya puasa itu mempunyai fadailu adidatun, keutamaan-keutamaan yang banyak. Banyak keutamaan berpuasa di bulan. 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 Di bulan. Di bulan. Banyak keutamaan berpuasa di bulan. Atas dasar keimanan, meyakini kalau Ramadan itu wajib. Disebutkan Allah disebutkan Allah yang berpuasa atas dasar keimanan menghadap dan dosa-dosa yang lalu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati, salat 5 waktu antara salat dengan salat. Hari Jumat salat Jumat ke salat Jumat, atau hari Jumat ke hari Jumat. Ramadan ila Ramadan. Muka keimanan yang menjadi sebab dihapus dosanya. Begitu juga Jumat ke Jumat, bukan sekadar berlalunya hari Jumat, tidak. Berada di hari Jumat, senang bisa melaksanakan ibadah di hari Jumat, kemudian merindu untuk ketemu Jumat berikutnya. Maka itulah yang menjadi sebab dia diampuni. Begitu juga berada di bulan Ramadan, menikmati Ramadan, beribadah di bulan Ramadan. Kemudian setelah lemas Ramadan, dia merindu untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan. Maka itulah dikatakan Ramadan ke Ramadan penghapus dosa. Tapi kalau Ramadannya orang yang lalai, ya nggak ada. Di bulan Ramadan tidak menambah kebaikan, tidak mengurangi kemaksiatan. Mau ketemu Ramadan, ketemu apanya? Mau dagang barangkali. Bukan ingin beribadah di bulan Ramadan. Bukan itu yang diampuni. Yang diampuni adalah yang merindu Ramadan untuk menghidupkan Ramadan dengan ibadah. Wa anna thawab as-sawmi bighairi hisabin. Dan juga keutamaan Ramadan, puasa di bulan Ramadan, puasa secara umum pahalanya tidak pakai hitungan. Walaysa lahu 'adadun muayyan, enggak ada penentuan bilangan dari Allah tentang puasa. Sementara ibadah lain ada, sebuah kebaikan adalah 10 kali lipat. Sampai 700. Itu kan kebaikan-kebaikan. Dilipat gandakan oleh Allah. Illa saum. Ketuai puasa. Puasa terserah. Engkau menginginkan berapa, wahai hambaku, gitu. Qala Allah Ta'ala, kullu amal ibni Adama lahu. Semua amal anak Adam adalah akan dikembalikan kepada anak Adam itu untuk menghitung. Kurang lebihnya begitu. Menghitung, jadi bisa dikira-kira, karena sudah dijanjikan setiap kebaikan yang dilakukan, maka Allah yang Maha Kasih membalas dengan 10 kali lipat sampai 700. Subhanallah, Allah Maha Pemurah.
Satu kali kebaikan dibalas satu dari Allah pun sudah sangat cukup, karena satu kebaikan dari kita dibalas oleh Allah satu dari yang maha baik. Lalu bagaimana jika dibalas 10 sampai 700? Setiap kebaikan yang kita lakukan dibalas menjadi sampai 700. Tapi untuk puasa enggak. Fa innahu li, karena puasa itu li spesial untukku. Wa ana ajzi bihi, aku akan balas dengan balasan yang khusus. Fi riwayat Muslim, riwayat dari Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af. Semua amalan anak Adam itu dilipat gandakan. Al-hasanatu asyru amthaliha. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Ila 700 dhifin, sampai 700 lipat. 700 kali lipat. Qala Allah, berfirman Allah Azza yang maha mulia, Allah wa Jalla dan maha agung, Allah berfirman begini, illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li, karena itu spesial untukku, wa ana ajzi bihi, maka aku akan balas dengan balasan khusus, enggak pakai hitung-hitung. Yada'u syahwatahu, karena dia telah meninggalkan syahwatnya, wa ta'amahu, dan makanan yang ada di rumahnya dan miliknya dia dengan rela meninggalkan itu semuanya, min ajli, karena aku, maka aku akan balas dengan khusus. Wa anna shaima, dan sesungguhnya orang yang berpuasa, mungkin yang baru ini anak-anak soleh-soleh ini, untuk kajian Zawiyah Duha kita hanya membaca saja, tidak banyak keterangan, karena kita seperti tradisi di pesantren-pesantren Jawa, Sunda dan lainnya, ada kebiasaan baca kitab. Kita baca ringkas. Kita tidak sertakan keterangan-keterangan yang panjang lebar. Kalau keterangan panjang lebar nanti zawiyah majelis-majelis Ramadan sore hari atau pagi. Ini hanya kita baca begini saja. Biasanya semuanya megang kitab. Wa anna shaima, dan sungguhnya orang berpuasa itu mukarramun, dimuliakan indallah, di hadapan Allah. Hatta khalufi fammihi, sampai aroma bau mulutnya, wa atyabu, itu lebih harum indallah, di hadapan Allah, karena itu buah daripada ibadah. Min rihil miski, lebih harum daripada minyak misik di hadapan Allah, artinya disanjung oleh Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwa Nabi Muhammad yang ada di tangannya, maksudnya demi Allah, la khulufu fammi shaimi, sungguh aroma baunya mulut orang berpuasa, at-tayyibu, lebih harum indallahi, di hadapan Allah, min rihil miski, daripada aroma minyak misik. Ini maksudnya kalau diharum ini adalah enggak usah gelisah, artinya dengan itu, karena memang kalau sudah orang lama tidak makan akan ada perubahan di mulutnya. Itu di hadapan Allah lebih harum daripada minyak misik. Wa anna shaima busyira, dan orang puasa itu busyira, diberi kabar gembira, bifarhata, ini dengan dua kegembiraan. Allah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walis shaimi, bagi orang yang berpuasa, farhatani, mendapatkan dua kegembiraan. Yafrahahuma, yang dia akan gembira dengan dua kegembiraan itu. Orang berpuasa akan bergembira dengan dua kegembiraan. Idza aftar, kalau berbuka, fariha bifitrihi, dia akan senang dengan berbuka. Semuanya senang kalau berbuka. Setelah kita lapar dahaga sehari. Rawahu Syaikhuna, ada riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Wa idza laqiya rabbahu, kalau bertemu dengan Tuhannya nanti di akhirat, fariha bisawmi, dia bangga, dia senang karena dia punya puasa. Pahalanya berlipat-lipat. Wa anna siyama junnatun, dan puasa itu benteng kalau orang faham, wa wiqayatun, dan penjagaan li sahibihi, bagi yang berpuasa, yang punya puasa. Waqad qala, dan telah bersabda sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasyamu, dan puasa itu junnatun, benteng, bukan tameng, bukan benteng, tameng junnah, untuk menghindar daripada serangan lawan. Rawahu Syaikhun, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. An-nasiyama, sesungguhnya orang berpuasa itu bagaikan orang yang yasturu, puasa itu an-nasiyama, seolah-olah puasa itu yasturu, akan membatasi, menutupi sahibahu, bagi yang berpuasa, wa yahfaduhu, dan menjaganya, minal wuku'i, dari terjatuh, fil ma'asi, dari kemaksiatan. Orang berpuasa itu terhindar dari maksiat. Kalau serius dia mau makan yang haram enggak bisa, karena makan pun tidak, apalagi yang haram. Zina tidak mungkin, karena dengan yang halal pun, dengan istri pun juga sudah tidak. Jadi memang betul-betul terjaga kalau orang puasanya benar.
Allati hiya sababul adabi, yang kemaksiatan itu sebab adab. Jadi orang berpuasa akan terjauhkan dari sebab-sebab dosa dan siksa. Kalau Nabi berkata baginda Nabi SAW, asyamu junnatun, puasa itu junnah. Puasa itu junnah, tameng. Minan nari, dari api neraka. Ka junnati ahadikum minal kitabi. Seperti tameng pembatas, tameng untuk tameng daripada serangan lawan, minal qitali, dalam ahadu minal qitali, daripada serangan lawan, bunuhan. Jadi enggak bisa dibunuh, enggak bisa diserang dengan senjata. Wa makna al-hadithi, wa makna hadzal hadithi, arti hadis ini adalah an-nasiyama, yang namanya junnah itu bisa katakan lebih luas ya, bukan sekedar tameng ya. Segala yang menghalangi. Bisa tembok menghalangi dia dari serangan lawan. Bisa baju yang bisa baju perang zaman dulu, atau kita lihat di museum yang ada di Turki, di mana itu baju perang itu betul-betul dari besi, berat sekali, dan itu kalau dibacok juga nggak apa-apa karena besi. Apa-apa besi, kayak rantai, baju berantai, kayak rantai dipakai. Itu menghindar, menjauh, menghalangi daripada serangan lawan. Wa an-nasiyama, puasa juga begitu gambarnya. Itu dir'un, seperti tameng. Ya kisa'ima, yang akan menghalangi orang berpuasa minal ma'asi, dari bermaksiat. Fid dunya, di dunia. Wa minan nari, dan dari api neraka, fil akhirati, di akhirat nanti. Kama yakid dir'u, seperti halnya menjaga ad-dir'u, tameng, al-muhariba, kepada orang yang berperang, dengan tameng yang akan terjaga. Hinal qitali, waktu berperang, fayamna'uhu, maka akan menghalangi orang tersebut, min ta'anatil aduwi, daripada tusukan-tusukan lawan. Dia bisa menghindar daripada tusukan lawan. Wa yahmihi, dan akan menjaganya, minal mauti, dari kematian, biidznillah, atas izin Allah. Wa an-siyama, dan sungguhnya puasa itu yashfa', pahalanya akan berikan pertolongan. Puasa itu akan berikan pertolongan yaumal qiyamah li sahibihi, bagi yang berpuasa. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Fa fi hadits Abdullah bin Amr, dari hadis dari Abdullah bin Amr, anna Nabi, sungguhnya bagi Nabi SAW, qala, berkata, bersabda, Nabi bersabda, asyamu, puasa, wal Qur'anu, Al-Quran, bacaan Quran dan amalan puasa, yashfa'ani, akan memberikan pertolongan, lil abdi, bagi seorang hamba, yaumal kiamati, di hari kiamat. Dia akan datang menolong kita. Bacaan Quran kita, puasa kita, amal puasa kita akan datang di hari kiamat memberikan pertolongan. Yaqulu as-siyamu, puasa itu berkata, pekerjaan puasa itu akan ngomong, hai Rabbi, wahai Tuhanku, mana'tuhu, aku telah menghalangi orang tersebut, at-ta'ama, dari makanannya, wa syahwati, dan syahwatnya, bin nahari, di siang hari, bin nahari, di siang hari, wa syafi'ni, maka jadikan aku sebab pertolongan, berikan pertolongan karena aku fihi, pada orang tersebut. Maksudnya, aku minta pertolongan kepadamu ya Allah, agar kau bebaskan orang itu dari seksa. Jadi yang namanya puasa memohonkan kepada Allah pertolongan, artinya melindungi, agar Allah tidak menyiksanya. Wa yaqulul Qur'anu, dan begitu juga Al-Quran, yakni bacaan Al-Quran berkata, yaqul berkata, mana'tuhun nauma, aku menghalangi dia dari tidur, baca sampai malam, billaili, di malam hari, syafi'ni, maka jadikan aku karena aku, dengan aku ya Allah, berikan pertolongan kepada orang tersebut agar tidak kau siksa. Qala fa yashfa'ani, kemudian Allah qala, kemudian Nabi menjelaskan sini tentang riwayat ini. Wasiyasiyamu asiyam Quran. Kemudian qala fayushfa'ani, fayushfa'ani, kemudian dikatakan bahasanya, dan akhirnya diizinkan Al-Quran atau bacaan Al-Quran dan puasa itu memberi pertolongan, artinya menjadi sebab seorang hamba yang berpuasa dan baca Al-Quran tersebut tidak diseksa oleh Allah. Wa an-siyama yusiluka, sesungguhnya puasa itu yusiluka, menyampaikan engkau ilal jannati, ke surga. Puasa akan menyampaikan dirimu ke surga.
Lianna fil jannati, sebab di surga itu ada baban, pintu. Yuqalu lahu, disebut pintu tersebut Rayyana. Disebut dengan pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu, tidak akan masuk minhu, melalui pintu Ar-Rayyan, illa shaimuna, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ada pintu di surga namanya pintu Ar-Rayyan. Masuk di situ hanya ahli puasa saja. Qala sallallahu alaihi wasallam, bagi Nabi bersabda, wa man kana min ahli siyami, barang siapa yang memang dia hobi puasa, ahli puasa, du'iya, akan dipanggil nanti untuk menuju surga. Du'iya, dipanggil mimba birrayyan, dari pintu Rayyan. Sini, hei yang biar puasa, masuk pintu sini. Rawahu Syaikhan, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Berarti yang lainnya enggak bisa masuk melalui pintu itu. Dia bisa berlenggang dengan ahli puasa, yang lain pintu lain. Ini hanya orang yang senang puasa. Waqala sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi juga bersabda, inna fil jannati baban, di surga ada pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, disebut dengan Rayyan. Yadkhulu minhu, yang masuk melalui pintu Rayyan, as-shaimuna, orang yang berpuasa. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. La yadkhulu minhu ahadun, la yadkhulu, tidak akan masuk minhu, dari pintu itu, ahadun, siapapun, ghairuhum, selain daripada orang-orang yang ahli puasa. Yuqalu, kemudian diseru, aina shaimuna, mana orang yang biasa berpuasa. Wa yaqumuna, mereka berdiri. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, la yadkhulu, tidak akan masuk minhu, melalui pintu Rayyan, ahadun, seorang pun, ghairuhum, selain daripada ahli puasa. Fa idza dakhalu, kalau sudah ahli puasa melalui pintu Rayyan tadi, ughliqa, ditutup pintu itu, falam yadkhul minhu ahadun, falam yadkhul, tidak akan masuk minhu, melalui pintu tersebut, ahadun, siapapun. Artinya dikhususkan demikian pintu surga yang namanya Rayyan. Kita masuk bab baru, qumil laila. Bangkitlah, bangunlah, al-laila, di malam hari. Alaika, bagimu ya akhil habibu, wahai saudaraku tercinta, antuhya layaliyaka, atau layalika wa layaliyaka, hendaknya kau hidupkan malam-malammu, fi Ramadhan, di bulan Ramadan, biiqamati anwa'il ibadati, dengan menegakkan macam-macam ibadah. Jadi pilih, lakukan macam-macam ibadah di malam-malam Ramadan, bukan sekadar tarawih saja, ada bacaan Al-Qur'an dan yang lainnya. Wa uswatuna fi dzalika, suri toladan kita semua di dalam hal kebaikan di hari Ramadan, malam Ramadan, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Tsumma sahabatu, kemudian sahabat Nabi, wa tabi'una, dan para tabi'in, min ba'dihim, yang datang setelah para sahabat. Wa fi sahihaini, disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah, riwayat dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, barang siapa, man qama ramadhana, barang siapa menghidupkan ibadah di bulan Ramadan. Ada hadis lain, man shoma Ramadan. Ada hadis tadi yang kita sebutkan sebelumnya, barang siapa puasa di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama imanan wa ihtisaban, iman dengan iman dan penuh pengharapan pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa yang lalu. Ada riwayat lain, bukan man shoma Ramadhana, tapi man qama Ramadhana. Ada 3 riwayat. Yang kedua, man qama, barang siapa menghidupkan Ramadan, malam Ramadan. Riwayat lain, man qama lailatul qadri, barang siapa menghidupkan malam Lailatul Qadar. Di sini adalah man qama Ramadan, barang siapa menghidupkan malam Ramadan, imanan, dengan penuh keimanan, wa ihtisaban, mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama, ghufira, akan diampuni lahu, bagi orang tersebut, ma taqaddama, yang lalu, min dhanbi, dari dosanya. A'lamana, telah memberitahu kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anna qiyama Ramadan, bahwa sesungguhnya menghidupkan Ramadan, rutiba alaihi thawabun jazilun, telah ditetapkan, telah diatur, telah disiapkan untuk puasa tersebut thawabun jazilun, pahala yang besar, wa maghfiratud dzunubi, dan pengampunan dosa. Wa dzalika, yang demikian itu, idza qamahu,
jika melaksanakan puasa tersebut al-muslimu seorang muslim tasdiqan dalam irama keyakinan karena keyakinannya, wa imanan karena keimanannya billahi kepada Allah. Puasa enggak pakai keimanan enggak ada gunanya, harus ada keimanan kepada Allah. Imanan billahi, percaya iman kepada Allah, wa bi wa'dillahi, dan dengan janji Allah surga, rajaan dengan mengharap lithawabi, mendapatkan pahala, alladzi rutiba ala hadzal amali, yang telah disiapkan atas amal ini, mengharap pahala amalnya. Wabil hadithi, di dalam hadis tersebut isyaratun, merupakan isyarat ila ahamiyati istisyari, pentingnya merasakan al-ikhlasi, ikhlas lillahi karena Allah Subhanahu wa taala fi kulli amalin, dalam setiap amal, ya'maluhu yang ia laku, ya'maluhul amiru yang dilakukan oleh seorang yang melakukan. Artinya gini, yang dari hadis tersebut ada isyarat tentang pentingnya kita harus merasa bahwasanya kita berbuat ini karena Allah, ikhlas. Ikhlas bisa kita rasakan pelongnya kita di saat berbuat baik tanpa ada sanjungan, senangnya kita berbuat baik tanpa ada sanjungan, pengen mengulang-ulang berbuat baik tanpa sanjungan, tanpa dilihat orang, itu adalah ikhlas, dan dia menikmati dengan cara semacam itu. Wa qiyamu Ramadhan, adapun melaksanakan, menghidupkan qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, menghidupkan Ramadan, qad fa'alahu, dan telah melakukannya, wa hadza alaihi, telah mendorong kepadanya. Siapa? Baginda Nabi telah melakukannya, dan baginda mendorong kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Wa raghaba fihi, himbauan fihi, untuk ini. Wa huwa min ma'alimid dini zahirati, ini termasuk tanda-tanda syiar agama yang zahir. Serempak di malam hari, ramai orang melaksanakan puasa tarawih bersama-sama. Di mana-mana budaya indah, satu tradisi yang sesuai dengan syariat. Semuanya sudah biasa. Salat sunnah itu sudah biasa. Keramaian suasana di musola, masjid-masjid. Ma'alim. Kalau Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, wattafaqul ulama ala istihbabiha, semua bersepakat tentang kesunahan orang melakukan salat sunnah tarawih. Adapun nanti perbedaan tentang caranya. Qala Al-Hafidz Ibnu Abdul Barri, berkata Al-Hafidz Ibnu Abdul Barri rahimahullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, fi qouli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi hadzal hadis, dalam hadis tadi, imanan wa ihtisaban. Makna imanan wa ihtisaban dalilun, dalilun menunjukkan ala annal a'mal as-salihata, bahwasanya amal-amal yang baik itu innama, sesungguhnya, yaqa'u biha, terjadi dengan amal-amal tersebut, karena amal tersebut ghufranud dzunubi, pengampunan dosa, wa takfirus sayyiati, penghapus kesalahan, ma'asidqin niyati, dengan catatan tulus hatinya, niatnya benar. Yadulluka ala dzalika, telah menunjukkan kepada yang demikian kepadamu, telah menunjukkan kepada hal ini qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, innamal a'malu, sesungguhnya amal kebaikan manusia itu tergantung bin niyati, dengan niatnya. Niat-niatnya baik akan baik. Sebuah kebaikan yang dilakukan tapi niatnya jelek akan jadi jelek. Tapi kebaikan yang diniatkan dengan niat baik, itulah yang akan jadi kebaikan. Kalau bukan kebaikan diniatkan baik, tidak akan jadi baik. Karena tidak baik tidak bisa diniati baik. Kalau sudah jelek ya jelek. Wa innaka, dan sungguhnya engkau adalah lan tunfiqa, tidak akan memberikan nafkah, nafaqatan, satu nafkah. Ingat, semua amal kebaikan, engkau tidak membayar nafkah keluarga. Tabtaghi, engkau mengharap biha, dengan nafkah tersebut, wajhallahi, mengharap Allah, illa ujirta, kecuali kau akan diberi pahala biha, dengan nafkah tersebut, hatta ma taj'alu, sehingga engkau pun akan mendapatkan pahala dari ma taj'alu, yang kau jadikan, yang kau berikan, fi ra'atika, di mulut istrimu. Jadi seorang suami memberi nafkah kepada anak istri itu juga bagian daripada nafkah, infak, sedekah. Bahkan dikatakan jauh lebih gede daripada sedekah ke tempat lain. Maka wahai para suami, dimanapun anda berada, bekerja memberi nafkah ke istri itu jauh lebih gede daripada pahala-pahala sedekah. Maka jangan ragu mencari nafkah yang halal, karena itu ibadah. Qala Imam Ibnu Battal berkata rahimahullah taala, wa makna qauli imana wa ihtisaba, arti imana wa ihtisaba, yakni artinya musaddiqan, meyakini bi fardhi siyami, tentang kefarduan kewajiban puasa.
Yakin puasa Ramadan wajib. Wa musaddiqan bithawabi, yakin adanya pahala. Ala qiyamihi, bagi orang yang menghidupkan Ramadan. Wa siyamihi, puasa di bulan Ramadan. Wa muhtasiban, dan mengharap, muridan mengharap bidzalika, demikian wajh Allah, Allah. Berpuasa karena Allah dan mengharap ridha Allah. Bari'an, terbebas minar riya'i, dari riya was sum'ati, dan ingin dipandang, dilihat, didengar oleh orang kebaikannya. Kalau sum'ah dari kata sama'a, senang amalnya diperdengarkan pada orang, memperdengarkan amalannya untuk orang, bukan karena Allah. Ini rajian alaih thawabahu, mengharap pahala dari Allah. Jadi muhtasiban itu tadi mengharap Allah, membebaskan dari riya dan sum'ah, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an sayyidatah Aisyah, dari sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla dzata lailatin, suatu ketika salat di tengah malam. Di satu malam salat fil masjid, di masjid. Suatu ketika bayangkan Nabi salat di masjid di bulan Ramadan. Wa shalla bi salatihi nasun, kemudian ada orang ngikuti salat Nabi. Nabi salat diikuti oleh beberapa orang. Tsumma shalla minal qabilati, kemudian di hari berikutnya Nabi juga sama salat di masjid itu. Naam. Fakathuran nasu, orang banyak, lebih banyak lagi. Kemarin cuma 5, sekarang kok jadi 15. Semakin ramai. Tsumma ijtama'u minal lailati tsalitsati aw rabi'ati, kemudian di hari ketiga atau keempat. Rupanya para sahabat Nabi itu rindu melakukan kebaikan. Kemarin sudah dikasih contoh Nabi. Nabi sholat, kemudian mereka mengikuti. Akhirnya hari berikutnya mereka mendahului Nabi. Nunggu Nabi duduk. Karena berebut untuk bisa duduk dengan Nabi, dekat dengan Nabi, sebaris dengan Nabi. Sehingga mereka berbondong-bondong mulai ramai. Setelah di hari istama'u, mereka berkumpul minal lailati tsalitsati, di malam ketiga atau malam keempat. Rabi'ati. Falam yakhruj ilaihim, Nabi malah enggak keluar. Nabi ngelihat, karena rumah Nabi nempel dengan masjid, jadi kelihatan begitu. Di saat baginda Nabi melihat orang-orang pada berkerumun ngumpul di masjid, menanti baginda Nabi untuk sholat, falam yakhruj, Nabi malah tidak keluar ilahim, kepada mereka. Rasulullah SAW, falamma asbaha, tatkala subuh tiba, qala, Nabi menyapa mereka, kan Nabi sholat subuh juga pada akhirnya. Qad ra'aitu alladzi sana'tum, qad ra'aitu, aku tahu sahabatku apa yang kalian lakukan semalam. Kalian nunggu aku kan. Walam yamna'ni, dan tidak ada yang menghalangiku minal khuruji, untuk keluar. Tidak ada yang menjadikan aku enggak keluar kecuali illa anni, kecuali aku khasyitu, aku takut antufrad, akan diwajibkan alaikum, kepadamu. Wadzalika fi Ramadan, ini terjadi di Ramadan. Jadi ada sebagian amalan dihindari Nabi, khawatir nanti Allah mewajibkan. Itu kasih sayang Nabi. Nabi tidak ingin ada kewajiban-kewajiban lagi. Kalau sunnah oke lah. Jadi Nabi itu ceritanya sholat tarawih itu pertama kali hadis tentang sholat tarawih itu gitu. Di bulan Ramadan Nabi sholat di masjid. Diikuti beberapa orang. Di hari berikutnya Nabi sholat di masjid. Diikuti lagi orang lebih banyak lagi. Di hari ketiga juga Nabi kan lebih banyak lagi. Di hari keempat, orang sudah nunggu penuh masjid. Nabi melihat itu semuanya, lalu Nabi tidak keluar. Kenapa? Kasih sayang Nabi. Khawatir ada wahyu turun mewajibkan sholat tarawih. Takut keberatan umatnya. Jadi Nabi sholat di rumah, tidak di masjid. Itulah baginda Nabi SAW yang penuh kasih. Wa an Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala. Riwayat dari Siti Aisyah lagi ada. Bunyinya begini, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah SAW salat dzata lailatin, satu malam, salat ya. Wal muradu bil qiyam huna, maksudnya qiyam Ramadan di sini, qiyam itu adalah iqamatus sholati, mendirikan salat. Kalau disebut qiyamul laili, maksudnya salat. Kalau qiyam kan menurut bahasa bangun. Qiyam itu menurut bahasa ya bangun. Cuman ngapain bangun di masjid nongkrong sambil menghitung bintang, ya enggak begitu. Maksudnya ya melakukan salat. Kalau disebut qiyamul laili, as-shalah, salat malam. Wa ma yusammihi, yaitu yang sesuatu yusammihi, yang disebut, yang diberi nama, yang para ulama, al-ulama memberi nama bitarawih. Jadi qiyamu Ramadan, menghidupkan malam Ramadan dengan salat, itu yang disebut oleh para ulama dengan sebutan salat tarawih, bitarawih.
Walam yakun, tolong catatan penting. Walam yakunil adadu, bilangan salat tarawih fi qiyami Rasulullah, salat tarawihnya Rasulullah itu fi Ramadan tidak ada. Jadi tidak ada ketentuan bilangan. Maka jangan sok menyebut bilangan. Maka yang melakukan dengan bilangan apa saja itu kebaikan. Sebab dari Nabi tidak disebutkan tentang bilangan salat tarawih. Jadi selagi tidak disebutkan bilangan, kalau ada orang mengambil satu bilangan sah, boleh. Dan itu sebuah pahala. Terserah bilangan berapa. Cuman di sini ada masalah ilmiah yang perlu dibahas. Walam yakunil adad, bilangan di sini tidaklah madhkuran disebut. Walaka, maka bagimu untuk menghidupkan malam Ramadan boleh antusalliya salat munfaridan sendiri. Boleh. Fi baitika, di rumahmu. Mungkin ada seorang wanita yang harus jaga anaknya dan sebagainya, tidak bisa ke masjid, bisa salat di rumahnya. Wa bi ayyi adatin bilangannya pun bebas, syi'ta semaumu. Lakinnal afdal, yang paling utama adalah laka antusalliyat tarawih. Tapi ada keutamaan lebih baik adalah engkau melakukan salat tarawih ma'al imami, adanya imam, bil jamaati, dengan jamaah. Jamaah tarawih dianjurkan. Itu sunnah khulafaur rasyidin, sunnah Sayyidina Umar bin Khattab. Isyrina rakaatan, kalau bisa yang banyak, jangan sedikit, kan Ramadan setahun sekali, jangan pelit-pelit. Isyrina rakaatan, 20 rakaat. Tsumma tukammiluha, kemudian kau sempurnakan bil witri, dengan witir rakaatan, 1 rakaat. 20 rakaat juga bukan bilangan salat tarawihnya Rasulullah. Jangan mengatakan Nabi salat 20 rakaat, tidak. Dan jangan katakan Nabi salat tarawih 8 rakaat, tidak. Jadi tidak ada ketentuan bilangannya, maka nggak perlu kita saling ramai dalam hal ini. Yang ramai biasanya sok mengatakan 20 sholatnya Rasulullah. Anda bohong. Atau mengatakan 8, sama. Nggak ada. Ada pun cerita 8, ada sendiri. Makanya sudahlah, tenang, nggak usah kita ribut. Karena Nabi sholat tarawih tidak disebutkan bilangannya. Yang dinukil dari mereka disebutkan bilangan. Bilangan itu muncul nanti dari para sahabat Nabi. Sahabat Nabi istiqomah dengan bilangan tertentu, lalu diikuti gitu, akhirnya menjadi merata kebiasaan tersebut. Kemudian boleh 20 rakaat disempurnakan dengan witir 3 rakaat. Rakaat boleh, awsalatan 3 rakaat, ahida 10 atau 11 rakaatan. Tutiluha, kau boleh memanjangkannya. Tutiluha, kau panjangkan sholatnya. Wa takhsya'u fiha, dan kau khusyuk di dalam sholat. Idza sholaita munfaridan, boleh kau sholat sendiri, boleh kau panjangkan. Tapi kalau sudah sama jamaah orang, jangan dong, harus dikira-kira. Kalau kamu hobi 1 rakaat surat Al-Baqarah 2 juz, boleh sholat sendiri. Tapi kalau sama jamaah, jangan dong. Wa kadzalika imam masjid sebisa mungkin yusalli 20, sholat yang paling banyak 20. Yutil kalau bisa panjang. Fa hadza wal aqwal, ini sempurna, wal afdal, dan lebih utama. Wa hadzal adad, tolong jangan catatan supaya tidak suka menyalah-nyalain orang. Hadzal adadu, ini bilangan, al-ishrun ay al-ishrun 20, itu minas sahabati, dari sahabat Nabi. Bukan dari bilangan Rasulullah. Bilang itu adalah bilangan yang dilakukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaysa minan nabiyyi, bukan dari baginda Nabi. Faman qama, barang siapa melaksanakan salat malam tadi yang disebut tarawih bi aqalla minal isrin, kalau ada kurang dari isrin, faqad asaba, dia telah melakukan sunnata qiyamil laili Rasulillah, sunnah qiyam lailnya Nabi. Artinya seberapapun bilangan berarti kamu sudah qiyamul lail, artinya ngikut Nabi, karena Nabi qiyamul lail. Qiyamul lail Nabi tidak ada bilangannya, sudah berapapun kamu bisa. Wa man qama bil isrin, sama, yang melakukan 20 juga sama. Waman qoma bil isrin, kalau ada orang melakukan sholat 20, ini bedanya. Yang di bawah 20 sama 20 ada bedanya. Kalau di bawah 20 adalah sunnah baginda Nabi. Karena baginda Nabi melakukan qiyamul lail, tidak pakai bilangan. Nabi melakukan qiyamul lail enggak pakai bilangan. Maka yang melakukan sholat malam atau tarawih di bawah 20, maka sudah melakukan sunnah Nabi, yaitu qiyamul lail. Adapun yang melakukan 20 rakaat, sama, itu qiyamul lail juga, hanya bilangan kan. Tapi kalau melakukan 20 yang waqad asaba, kalau melakukan 20 rakaat waqad asaba sunnata Rasulillah, sama, melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, cuma ada ketambahan wa sunnatal khulafa'ir rasyidin, sunnahnya khulafa' rasyidin. Jadi double sunnah.
Kalau melakukan di bawah 20 sunnah Nabi SAW. Kalau lebih dari 20 adalah sunnah Nabi dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Allati yang hadsana telah mendorong untuk kepada kami Nabi mendorong kita alaiha untuk berpegang dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Biqauli fa'alaikum hendaknya engkau wahai umatku berpegang bisunnatil khulafair rasyidin dengan sunnah Khulafaur Rasyidin. Ar-Rasyidin yang rusyud, yang penuh kecerdasan, kepandaian, kepintaran al-mahdiyina yang mendapatkan petunjuk. Nah, termasuk solat 20 ini adalah Sayyidina Umar bin Khattab, diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi. Amma solatun Nabi, adapun solat Nabi fi qiyamil layali Ramadhan, solat di malam-malam Ramadan, falam yungqal anhu, tidak ada riwayat dari Nabi tentang al-adadul ma'lumu, bilangan yang tertentu. Wa ma yu'lamu minhu sallallahu alaihi wasallam, adapun wa ma yu'lamu dan apa yang diketahui minhu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu afdhalul abidin. Jadi gini kuncinya. Bilangan Nabi tidak ada. Dari Nabi tidak ada. Yang jelas Nabi senang sholat. Barangkali kalau nyebut bilangan Nabi kita nggak akan mampu. Karena kita tidak tahu berapa yang dilakukan Nabi waktu di rumahnya. Nabi sholat di masjid hanya beberapa rakaat, dilanjut di rumahnya. Kalau sudah melanjutkan di rumahnya, kata Siti Aisyah, hatta tarwa ramat qadamau, sampai bengkak kakinya. Coba kalau seandainya tahu bilangannya, kayaknya bingung semuanya. Bisa saja puluhan ratusan rakaat sholatnya baginda Nabi. Tapi tidak ada yang menukil riwayat tentang salat tarawihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi wa walladzi idza qama, Nabi itu orangnya kalau beribadah hatta tawarramat qadamau, sampai membengkak kakinya, sampai saking lamanya. Rawali Imam Malik, liwat Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Muwatta, an Yazid bin Roman, dari Yazid bin Roman, qala, beliau berkata, kana nasu, ini riwayat Sayyidina dalam riwayat Imam Malik dalam Muwatta'nya. Kanan nasu, ada orang-orang itu di zaman Umar bin Al-Khattab, pada zaman Umar bin Khattab, isu salat yakumuna, melakukan puas tarawih di zaman Umar bin Khattab itu bi 23 rakaatan, dengan 23 rakaat. Yakni maksudnya adalah yusalluna tarawih, salat tarawih 20 rakaat, wa yutiruna bi 3 rakaatin, dan berwitir 3 rakaat. Ini yang ada. Jadi tolong jangan disalahin yang sudah pakai 20. Kalau melihat orang tarawih kurang dari 20 ya jangan disalah-salahin. Enggak tarawih pun juga tidak dosa. Sebab kadang-kadang kita ribut urusan begini dan sudah begitu merasa paling hebat, paling alim, merendahkan yang lain. Mana ibadah ada merendahkan orang lain? Orang beribadah semakin tawadhu, bukan merendahkan orang lain. Amma adatul witri, adapun bilangan witir lah, ini kita pindah ke sholat witir. Sholat tarawih terserah, kalau pengen ambil yang paling banyak biar paling gede pahalanya, dan tidak usah ngebut-ngebut, yang normal bacaannya. Amma adatul witri, adapun bilangan witir kita sampaikan di sini biar nggak kepotong. Fa aqalluhu, paling sedikit yang witir adalah rakaatun wahidatun, 1 rakaat. Salat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Berdiri langsung salat, rukuk, sujud-sujud, assalamualaikum, 1 rakaat. Wa adnal kamal, paling sedikitnya kesempurnaan ya adalah 3 rakaat. Wa kamaluha, lebih sempurna lagi, 11 rakaat, adalah 11 rakaat. Wa yallati, dan 11 rakaat ini yang wadhaba 'alaiha, Nabi merutini. Nabi itu witirnya 11. Wadhaba 'alaiha, Rasulullah Nabi telah membiasakan merutini 11 rakaat. Wa fi hadis Sayyidat Aisyah, wa fi hadis Sayyidati Aisyah, ada riwayat dari Siti Aisyah. Ini tolong perhatikan para penuntut ilmu, para orang-orang cerdas, tolong perhatikan. Ini hadis Siti Aisyah ini tentang witir, cuman kenapa kok tiba-tiba dibawa menjadi sholat tarawih? Ini witirnya Rasulullah. Hadis Siti Aisyah itu hadis tentang witir. Coba dibaca. Baca pelan-pelan. Lamma su'ilat, tatkala ditanya, kaifa kanat salatun Nabi fi Ramadan? Gimana salat Nabi di bulan Ramadan? Ada yang pengen tahu, penasaran. Karena Nabi kan salatnya sebagian di rumahnya. Wahai Siti Aisyah, aku pengen tahu bagaimana Nabi melakukan salat di malam Ramadan. Qalat, Siti Aisyah menjawab, yang asas dulu. Belum tambahannya, asas. Maka Rasulullah, tidaklah baginda Nabi itu yazidu fi Ramadan, Nabi tidak menambah
di Ramadan, wala fi ghairi, dan di luar Ramadan. Berarti yang ditanya Ramadan, Siti Aisyah menyebut yang biasa Nabi lakukan Ramadan, tapi juga dilakukan di luar Ramadan. Nabi tidak menambah di Ramadan, tetap sebegitu. Wa fi ghairi Ramadan, di luar Ramadan. Kalau fi ghairi Ramadan pasti bukan tarawih ini. Yang dijawab oleh Siti Aisyah. Lalu sholat apa isola? Yang jelas ada satu sholat dulu yang paling asas penting, yang Nabi tidak menambah di Ramadan, di luar Ramadan. Wala fi ghairihi, dan di luar Ramadan. Di Ramadan seperti sebegitu, di bulan Ramadan tetap sebegitu, di luar Ramadan segitu bilangannya. Itu apa? Ala ihda asyrata rakaatan, tidak lebih dari 11 rakaat. Ini. Jadi pertanyaan dari sabda, dari perkataan Siti Aisyah pun sudah bisa difahami bahwa Siti Aisyah tidak menjawab tentang tarawih, bukan sholat di Ramadan saja, tapi juga di luar Ramadan. Yusalli arba'an, sholat 4 rakaat. Falatas ala an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya tentang bagusnya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Tuma yusalli arba'an, kemudian sholat 4 lagi, 4 dan 4, 8. Walatas ala an husnihinna wa tulihinna. Jangan bertanya tentang bagusnya sholat Nabi dan panjangnya sholat Nabi. Tuma yusalli thalathan, kemudian sholat 3 rakaat. Qalat, kemudian saya berkatalah setelah itu Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah mengomentari. Fakultu ya Rasulullah, menyebutkan. Aku bertanya Rasulullah, ya Rasulullah. Coba, dari rentetan cerita hadis ini kan kebayang yang dibahas apa ini. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Engkau sholat 11 rakaat tadi itu. Ini. Atanamu qabla an tutir. Atanamu qabla an tutir. Kau tidur sebelum witir. Jadi sholat 11 rakaat yang dilihat Siti Aisyah dilakukan setelah Nabi tidur. Berarti setelah Nabi tidur kemudian sholat 11 rakaat tadi. Biasanya 11 rakaat dilakukan sebelum tidur juga. Menunjukkan bahasanya bisa setelah tidur, sebelum tidur. Lalu Siti Aisyah sih bertanya, atutiru? Atanamu qabla an tutir? Apakah kau tidur ya Rasulullah sebelum kau berwitir? Jadi Nabi tidur dulu kemudian sholat 11 rakaat. Dan berarti ini kan witir. Karena Siti Aisyah menghubungkan antara tidur Nabi dengan witir yang dilakukan 11 rakaat. Qala ya Aisyah, wahai Aisyah, inna aynaya tanamani, mataku tidur, tadi tidur, wala yanamu qalbi, hatiku tidak tidur. Wa ijabatu sayyidati Aisyah, jawaban Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu min babil uslubil hakim. Itu adalah uslub hakim dalam bahasa. Dalam bahasa itu ada uslub hakim itu uslub yang cerdas. Tanya ini dijawab yang lain lebih. Pertanyaannya suatu masalah, dijawab sesuatu yang lebih gede lagi. Seperti yasalunaka anil hillah, ada orang bertanya tentang rembulan itu kenapa kok kecil jadi gede, kecil gede. Itu kan pertanyaan tentang materi zatnya rembulan, tapi Allah memberikan jawaban namanya uslubul hakim, qul hiya mawaqitul linnasi, jawab bukan urusan bulan yang gede kecil-kecil, tapi ada waktu-waktu yang jadi pegangan manusia untuk puasa, untuk ini, untuk menghitung hari, untuk menghitung bulan, untuk menghitung tanggal. Uslubul hakim itu jawabannya lebih dari yang diinginkan. Haitsu suilat an qiyami Ramadan, ditanya tentang yang dilakukan Nabi di bulan Ramadan, fa ajabat. Siti Aisyah menjawab an salatin Nabi, di salat, menjawab salat Nabi fi Ramadan, di Ramadan, wa fi ghairi Ramadan. Wa ya al-witru, yaitu salat witir. Tapi Siti Aisyah menjawab salat Nabi di Ramadan dan di luar Ramadan. Wa fihi, di dalamnya anna Nabi fa'alaha ba'dan naum, di dalamnya Nabi melakukan setelah tidur. Wa ya 11 rakaatan, yaitu 11 rakaat, yaitu salat witirnya Rasulullah 11 rakaat. Setelah itu silakan. Jadi tidak usah kita yang salat tarawih katanya ada 8 dan sebagainya. Alhamdulillah qiyamul lail daripada yang nongkrong nganggur nggak ngapa-ngapain. Kalau yang 20 rakaat itu juga sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidin. Perlunya adalah kita sedikit untuk dewasa agar mencermati dari sisi ilmiah, bukan sekedar kita fanatik buta kemudian satu menyalahkan orang lain. Adapun bahasan tentang sholat tarawih dan yang lainnya kami hadirkan dalam buku ini, mohon dibaca, indahnya memahami perbedaan ulama, insyaallah. Semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, ilmu yang manfaat, dan semoga Ramadan ini Ramadan kejayaan untuk kita, dan semoga Allah mengampuni kita, orang tua kita, guru-guru kita, anak-anak kita, saudara-saudara, cucu, ponakan, semua yang bersama kita. Yang sempit rezeki dilapangkan rezekinya, yang sakit disembuhkan, yang punya hutang dimudahkan dan bayar hutang.
Yang menuntut ilmu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menjaga kehormatan kita, kemuliaan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Indah di dunia hingga kelak di surga. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Makasih, mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.